Shalom, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu sukacita dapat berjumpa dengan saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya hati saudara dipenuhi oleh sukacita dan pengharapan dalam situasi apapun yang sedang saudara hadapi, yang sedang saudara jalani saat ini. Surat Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu percaya karena rahmat, cinta, dan sayang-Mu bagi kami. Sehingga Engkau terus memberi kami kesempatan untuk bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan kepadamu melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya hamba-Mu dan setiap orang yang mendengarkan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats firman Tuhan untuk kita di kesempatan ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-35. Berdasarkan pada bagian-bagian ini, maka kita akan belajar bersama 4 tanda perjumpaan dengan Yesus. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam cerita perjalanan Kleopas dan temannya ke Emmaus, mereka berjumpa dengan Yesus dan ada tanda-tanda yang mereka alami ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus itu. Tanda-tanda itu dapat kita pelajari seperti berikut. Tanda yang pertama tertulis pada ayat yang ke-29. Di ayat yang ke-29 mereka mendesak Yesus dengan mengatakan, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan Yesus. Tanda ini, ayat ini memberi pelajaran bahwa Kleopas dan temannya ketika berjumpa dengan Yesus, mereka menghargai dan melayani Yesus. Meskipun mereka belum menyadari bahwa itu adalah Yesus, tetapi pelayanan yang mereka lakukan, penghargaan yang mereka berikan, karena mereka mendengarkan bagaimana Yesus menjelaskan kepada mereka tentang isi kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi yang memberi penjelasan tentang situasi yang sedang mereka hadapi atau keadaan hati mereka ketika mereka bercerita di jalan. Mereka muram karena mereka bersama-sama dengan murid-murid yang lain sedang ada dalam ketakutan, hilang harapan mereka tentang Yesus yang mereka rindukan dan mereka harapkan menjadi guru itu atau menjadi nabi, menjadi Kristus, menjadi raja bagi mereka. Mereka mengundang Yesus, mereka menghargai Yesus sebagai orang asing dan sebagai orang yang mereka rasa dan pikir seiman atau punya bagian yang berhubungan dengan apa yang mereka alami, mereka rasakan tentang Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini tanda pertama. Jika seseorang mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka ia akan menghargai orang asing, ia akan melayani orang asing, ia akan bersama-sama dengan mereka meskipun mereka berbeda, terutama mereka yang seiman. Bagian ini bagus sekali sebab juga dicatat oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang menerima surat di Galatia. Di Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10 dituliskan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Inilah tanda pertama bahwa kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kita mengenal Yesus dan kita membuktikan perjumpaan kita dan pengalaman kita, pengenalan kita dengan cara seperti ini. Nah, Kleopas dan temannya, mereka merasa bahwa Yesus tahu pergumulan dan masalah mereka. Yesus ada di pihak
mereka. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Yang kedua, kita menemukan tanda yang kedua tercatat pada ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Inilah tanda bahwa seseorang mengalami perjumpaan dengan Yesus, yaitu ia sadar tentang kehadiran Yesus dalam sakramen, secara khusus sakramen perjamuan kudus. Ketika kita merayakan sakramen perjamuan kudus, kita harus sungguh-sungguh memaknai arti dari sakramen perjamuan kudus itu, sehingga mata hati kita, mata rohani kita terbuka dan kita mengenal Yesus secara pribadi. Mengapa? Karena di perjamuan itu kita menjadi satu dengan Kristus, dengan tubuh dan darah Kristus. Di perjamuan itu kita bukan hanya menerima penghargaan dalam pengampunan dosa yang Yesus kerjakan untuk kita, tetapi kita mau dan bersedia meninggalkan seluruh keinginan-keinginan daging kita, mematikan seluruh keinginan daging kita, dan menyatu dengan Kristus melalui tubuh dan darahnya yang telah menyatu juga dengan kita. Melalui perjamuan kudus kita ingat, kita kenal apa yang telah dikerjakan oleh Yesus sendiri bagi kita. Itulah yang dialami oleh Kleopas dan temannya sebagai tanda bahwa mereka berjumpa dengan Yesus. Ketika Yesus melakukan pelayanan seperti melakukan perjamuan bersama dengan mereka, lalu mereka menyadari situasi itu. Kepada orang-orang di Korintus, Rasul Paulus menegaskan bagian ini. Ia menulis dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu meminumnya akan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Jadi ketika kita merindukan sakramen perjamuan, diundang ke sakramen perjamuan, kita harus benar-benar memaknai sakramen perjamuan itu dalam hidup nyata kita tiap-tiap hari. Membuktikan bahwa kita telah menyatu dengan Kristus dan Kristus menyatu dengan kita. Dan kita siap mematikan seluruh kedagingan kita, keinginan-keinginan daging kita, dan siap mati bersama-sama dengan Kristus. Dan tanda yang ketiga kita menemukan pada ayat yang ke-32. Demikian dituliskan. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, tanda perjumpaan dengan Yesus adalah ada semangat rohani, ada sukacita rohani yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar, yang terus memberi kita semangat untuk terus-menerus mendorong kita membangun komunikasi dengan Tuhan Yesus. Membangun hubungan bicara dengan Tuhan Yesus. Seperti membangun semangat berdoa, membangun semangat memiliki waktu khusus penyembahan, menyanyi, mengagungkan Tuhan. Baik secara pribadi, di dalam keluarga kita ada mesbah doa. Di dalam rumah kita ada jam doa keluarga atau jam doa pribadi. Sehingga kalau kita tidak baca Alkitab atau
Kalau kita tidak berdoa, pasti kita akan merasa hampa. Pasti kita akan merasa kosong. Seperti ada sesuatu yang hilang. Kenapa? Karena semangat rohani itu mendorong kita untuk selalu rindu kepada kediaman Allah. Untuk rindu kepada pelataran-pelataran Tuhan. Dan pelataran-pelataran Tuhan itu adalah seperti komunikasi dengan Tuhan. Itulah yang dirasakan oleh Kleopas dan temannya. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka merasa bahwa hati mereka berkobar-kobar saat mereka bercerita dengan Yesus, dan ketika ia menerangkan kepada mereka isi daripada kitab suci. Itu tanda yang ketiga. Dan tanda yang keempat, saudara-saudara, kita menemukan pada ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-35. Di sini ada semangat kesaksian, pemberitaan Injil yang menceritakan tentang perjumpaan dengan Yesus kepada orang lain. Dan dicatat di ayat ini, mereka bangkit, bangun, dan terus kembali ke Yerusalem. Mereka mendapati ke-11 murid yang lain yang sedang berkumpul bersama-sama. Dan mereka bercerita serta bersaksi sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Jadi semangat kesaksian itu harus dimulai di dalam rumah kita. Sebagaimana tanda yang ketiga tadi, bahwa membangun komunikasi dengan Tuhan, membangun mesbah doa, membangun jam doa, waktu penyembahan di dalam rumah kita, kepada saudara-saudara seiman, kepada isi keluarga kita, orang-orang yang bersama dengan kita. Ini menjadi tanda bahwa kita saling menguatkan. Jadikan kesaksian itu sebagai gaya hidup kita. Kesaksian iman. Bukan gaya-gayaan, tetapi gaya hidup yang menceritakan terus-menerus. Untuk apa? Untuk saling menguatkan, untuk saling menopang, sehingga kita tetap kuat, kita tetap bertumbuh bersama di dalam iman. Karena itulah yang dialami oleh Kleopas dan sahabatnya dan murid-murid yang lain ketika peristiwa kebangkitan Yesus dan penampakan Yesus kepada mereka. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, marilah kita melakukan pemeriksaan atau cek ke dalam diri kita. Jika kita telah menemukan bahwa tanda-tanda itu ada di dalam hidup kerohanian kita, di dalam diri kita, maka kita pupuk itu, kita pelihara itu, supaya terus berkembang di dalam kehidupan kita. Dan jika kita menemukan mungkin masih hanya ada satu atau dua, maka marilah kita berusaha untuk mengejar, siapa tahu kita dapat menangkapnya. Seperti juga kesaksian Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal yang ketiga, ia menuliskan tentang kebenaran yang sejati. Di kebenaran yang sejati itu, ayat yang ke-12 Rasul Paulus mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara, bukankah Kristus telah menangkap kita, telah memiliki kita, membebaskan kita dari dosa? Maka mari berjuanglah untuk membuktikan bahwa kita menjadi milik Kristus dan ia menjadi milik kita. Memang kita tidak akan sempurna, tapi kita harus berjuang untuk membuktikan bahwa kita telah berjumpa dengan Yesus dengan tanda-tanda yang kelihatan di hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita untuk selalu memiliki dan mengalami perjumpaan dengan Ia yang kelihatan di hidup kita tiap-tiap hari. Amin.